urusan ibadah itu. Ini zakat ibadah ya. Urusannya itu mau atau tidak. Betul. Kan orang banyak yang aware sholat itu wajib. Iya. Pertanyaannya kenapa masih banyak orang yang tidak sholat? Tanya aja dia mau tidak ibadah. Iya. Kayak gitu. Karena kalau mampu manda kewajiban sholat itu dalam kondisi apapun. Betul, ya Pak ya. Betul. Bahkan bisa sambil duduk, sambil berbaring, bahkan hanya untuk isyarat gitu ya. Sepakat. Itu sesuai dengan sabda Nabi. Tinggal orangnya saja gitu. Karena sebagaimanapun kondisi kita, kalau kitanya merasa tidak mau, itu akan seperti tidak mampu. Gitu. Oke. Sama juga dengan mengeluarkan zakat. Ya. Nah, tadi kan tentang emas, perak, dan apa tadi pertanian. Dan pertanian. Ada harta lainnya, kategori lainnya nggak Pak? Ada. Misalkan kita bicara tentang ternak, itu ternak tinggal kita pastikan saja terkait dengan nisabnya. Misalkan kambing 40 ekor, sapi 30 ekor gitu ya. Kemudian unta juga sama. Itu nanti kita lihat saja kalau sudah memenuhi nisab dan sudah haul 1 tahun ya harus dikeluarkan zakat. Kepemilikan. Kemudian yang berikutnya ada zakat rikaz istilahnya itu, barang tambang atau barang temuan. Kemudian juga ada zakat perdagangan. Nah ini yang mungkin hari ini marak ya, jual beli online gitu, all shop yang kalau misalkan berdasarkan perhitungan kalkulasi di akhir tahun tutup buku itu memenuhi syarat tadi, nisabnya 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti itu sama ya untuk sama. Karena di untuk ukurannya disamakan dengan yang emas. Gitu. Oke. Ada yang saya penasaranin yang peternakan, Pak. Oh iya, gimana tuh? Peternakan. Tadi kan disebutkan kalau yang peternakan itu ada kriterianya, banyak ekornya, berapa ekornya gitu, berapa ekornya hewan ternak yang dimiliki. Nah, untuk hewan ternaknya tuh apa aja sih Pak? Apa ayam juga? Kalau yang mansus, yang tadi saya sampaikan, yang ada di dalam nas itu cuma 3. Pertama kambing atau domba, 2 sapi atau kerbau gitu ya. Yang ketiga unta. Ini yang mansus. Lalu gimana kalau misalkan kita ternak lele, ternak ayam, ternak belut, ternak walet, ternak hewan-hewan yang lain yang tidak ada di dalam nas? Maka pendapat yang kita ambil tentu saja tergantung itu jadi komoditi apa. Kalau misalkan tadi ternak lele untuk dijual, maka itu masuk kategori zakat tijaroh, perdagangan. Betul. Termasuk juga ayam. Ini mah bukan ayam pedaging, tetapi ayam petelur. Saya tanya lagi, telurnya untuk apa? Untuk dijual. Maka masuknya kategori perdagangan zakat tijaroh. Sama yang lain juga. Jadi seperti itu. Jadi tetap ada bisa dikategorikan wajib dikeluarkan zakatnya, tapi bukan melalui jalurnya zakat peternakan. Jadi bukan objek mengembangkan jumlah ternaknya. Kalau yang tadi yang saya sebutkan di awal kan jelas ya. Jumlahnya. Kambing, sapi, unta gitu. Tapi kalau ternak-ternak yang lain misalnya terkait dengan berkembangnya jumlahnya itu bukan dari sisi zakat banyak berternak hewan tersebut ya, tetapi dari hasil perdagangannya. Ini berarti kalau yang zakat peternakan ini hanya melihat pada berapa ekor hewan ternak yang dimiliki gitu. Nah itu kalau misalkan kita nih nggak sempat nih kalau untuk mengurusi si ternaknya sendirian misalkan atau dengan pasangan, tapi memerlukan tenaga pegawai gitu untuk nyari pakannya, untuk membersihkan kandangnya dan sebagainya gitu. Nah itu
biaya-biaya begitu tuh terhitung juga atau tidak gitu? Dihitung lah. Oh, dihitung. Karena nanti kan itu jadi salah satu beban yang harus dijadikan ongkos gitu ya. Biaya operasional. Iya, betul, biaya operasional. Itu tetap dimasukkan. Karena ini juga nanti akan berimbas pada apa istilahnya itu proses dalam pengelolaan atau berternaknya hewan tadi gitu. Seperti itu. Ya. Jadi perlu menggunakan matematika dan logika. Jadi berapa banyak gitu. Jika jika hewannya segini, maka yang dikeluarkannya gitu. Betul itu. Ada rumusnya kan? Ada rumusnya, betul. Dan itu cukup dan harus dihafalkan ya untuk misalkan. Saya pikir tabel zakat ternak itu sudah ada ya. Jadi jumlahnya berapa, zakat yang dikeluarkannya berapa, jumlahnya berapa, jenis yang harus dikeluarkannya apa saja. Itu sudah ada tabelnya. Jadi dimudahkan ya. Oke. Nah, iya. Tadi tuh misalkan yang dicontohkan itu kan ada emas ya, Pak ya? Betul. Yang emas. Tapi kalau misalkan saya punyanya uang gimana, Pak? Sama. Oh, sama. Nanti kalau terkait dengan uang itu sebagai simpanan, nah, itu sudah sampai pada senilai 85 gram emas itu atau tidak. Kalau sudah senilai itu, wajib zakat. Tapi kalau belum, ya berarti tidak terkena kewajiban zakat. Gitu. Oh iya. Berarti kalau misalkan harga emas per hari ini 1 juta, maka nisob zakatnya uang yang tersimpan itu 85 juta. Dan kalau misalkan itu kurang berarti tidak cukup untuk menjadi kewajiban mengeluarkan zakat. Betul, seperti itu. Iya. Karena kita sedang bicara zakat ya. Iya, menarik ya. Menarik. Nah, nanti kalau kita bicaranya terkait dengan apa? Mengeluarkan harta. Iya, ibadah maliyah yang lain seperti infak sedekah, maka ya itu juga menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Untuk apa? Untuk keberkahan. Oh iya. Untuk apa? Untuk menjaga harta, membersihkan jiwa, dan tentu saja kita ingin agar senantiasa harta yang kita miliki itu berkah di mata Allah. Iya. Gitu. Oke. Tadi tuh di syarat yang pertama itu adalah milkun tamun atau kepemilikan yang sempurna, penuh gitu. Itu betul-betul milik saya. Itu saya gitu. Tidak ada hak orang lain. Neto ya kalau berat bersih gitu. Kalau istilah saya itu gini, kan misalkan saya punya emas, tetapi ternyata emas itu ada sepertiganya milik Teh Lili. Maka meskipun emas itu sudah mencapai 85 gram, tapi karena itu milik berdua, ya tidak bisa disebut milik. Iya, dan karena milkun tamunya tidak tercapai. Gitu. Ada hak orang lain di sana. Berarti itu juga berlaku ketika saya punya pendapatan misalkan atau misalkan selama 1 tahun itu pendapatan saya mencapai 90 juta misalkan. Betul. Amin dulu. Amin. Tapi ternyata saya masih punya cicilan misalkan. Cicilan 20 juta untuk 1 tahun. Berarti 70 juta kan. Pendapatan bersihnya gitu. Ya, harta bersihnya gitu. Berarti itu sama juga. Tidak. Secara hitungan berdasarkan syarat kewajiban zakat itu tidak ada. Tetapi begini, ada pandangan lain terkait dengan cara mengeluarkan zakat penghasilan. Karena ini tadi bicaranya sudah masuk ke tadi zakat mal, dan ini masuknya penghasilan. Itu, ya, berarti itu bagian dari mal juga. Bagian dari mal. Subnya berarti. Iya, betul. Dan itu salah satu bentuk zakat yang hari ini di masa kontemporer ya, itu muncul bahwa profesi-profesi tertentu itu wajib mengeluarkan zakat karena dari hasil profesinya itu jumlah uangnya luar biasa. Nah, makanya tadi dihitung. Misalkan kalau dalam kita per bulan dapat X rupiah, dihitung ketika dalam 1 tahun itu mencapai nisab, ya wajib zakat. Nah, yang sekarang
menjadi salah satu perdebatan itu, apakah boleh mengeluarkannya dicicil per bulan gitu ya. Iya, iya betul Pak. Ya, karena kan penghasilan, maksudnya pendapatannya pun dapatnya per bulan gitu. Nah, itu gimana? Nah, maka salah satu pandangan dan pendapat itu bisa kita mengeluarkan zakat penghasilan itu pada saat kita menerimanya. Anggaplah itu sebagai sebuah honor atau gaji gitu ya, atau fee gitu. Maka ketika fee itu kita dapatkan di 1 bulan, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi dibayarnya tidak di apa istilahnya tuh digeblokin di akhir tahun gitu ya. Tapi kita cicil membayar di setiap bulan. Tapi dengan perhitungan pendapatan kita per bulan dikali 12 dan dikalikan 2,5%. Gitu. Dan nanti dibagikan lagi 12 gitu. Oke. Iya. Ya, jadi nggak kerasa gitu ya. Kalau misalkan memang sudah mencapai niso. Itu ini perlu selalu diingatkan karakter manusia ya. Ketika kita menyimpan atau disimpan. Oh, ini zakat saya bulan ini, nanti ke lembaganya di akhir tahun. 2, 3, pas dihitung, ternyata uangnya besar gitu ya. Lebar. Menghindari itu karena ini sudah menjadi kewajiban. Khawatir kalau itu terjadi kan malah jadi dosa. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Betul. Karena sifat manusiawinya mungkin ya, yang kalau di Al-Quran ada at-takasur, flexing. Kan sekarang banyak konten-konten tentang flexing gitu. Ya ada tuh biasanya, nggak biasanya sih, ada beberapa yang kalau misalkan kontennya tentang flexing, di kolom komentarnya ada dari DCP pajak. Nah itu kira-kira lembaga zakat muncul juga nggak di kolom? Kalau sebetulnya gini ya, kalau pertama kaitan dengan awareness tadi ya. Kalau seseorang itu udah aware, udah sadar dengan kewajiban, saya pikir orang yang memiliki harta banyak, apalagi sampai bisa flexing seperti itu, harusnya punya kesadaran itu. Itu pertama. Kedua ya kaitannya dengan mereka sebagai warga negara, ya kewajiban pajak juga harus terpenuhi, harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Tinggal nanti kita kan sudah ada tuh undang-undangnya terkait dengan zakat pengurang pajak. Jadi zakat sebagai pengurang pajak PPH ya, pajak penghasilan 21 itu bisa menjadi solusi. Justru dengan membayar zakat itu akan mengurangi beban pajak pada saat itu dihitung oleh Dirjen Pajak. Kita bisa menyertakan kwitansi pembayaran zakat itu sebagai pengurang pajaknya. Itu bisa ya. Kita tinggal menyertakan kwitansinya. Syaratnya salah satu syaratnya itu adalah kita harus berzakat di lembaga yang resmi, legal, yang diakui oleh pemerintah. Begitu. Berarti ada memang mesti ke tempat yang tepat juga. Betul. Oke. Nah selain itu Pak, ada nggak misal temuan atau keputusan secara fikih atau syariat yang memang diputuskan karena melihat konteks kekinian dan kedisinian gitu. Untuk kaitan dengan zakat ya? Iya. Pertama misalkan salah satu yang barusan kita bicarakan ini berkaitan dengan penghasilan seseorang. Itu kan jelas itu ada di dalam Al-Qur'annya ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah kewajiban zakatnya dari apa yang engkau usahakan, dari yang baik-baik. Karena salah satu syarat zakat itu juga hartanya harus halal. Kalau gitu Pak, bentar. Jadi ada hal lain nih. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan harta yang dimilikinya sudah senilai 85 gram. Emas. Ya, emas.
dan untuk dapat mengumpulkan itu sudah mencapai 1 tahun. Oke. Gitu. Nah, tetapi Ya. tetapi sumber penghasilannya Ya. misal Ya. memotong Oke. uang proyek misalkan. Oke. Kalau misalkan dapat uang proyek yang segitu berarti kan proyeknya sekian besar Berapa? juga ya Pak ya. Oke, oke. Nah, itu Mhm. tetap wajib zakat atau enggak? Oke. Pertama, kalau kita bicara syarat bahwa harta yang dihimpun, yang dikumpulkan itu adalah harta yang halal, maka jelas itu bubur ya. Iya. Artinya gini, bisa jadi misalkan dia tetap datang ke lembaga zakat. Terus dia mengeluarkan zakatnya misalkan. Iya. Maka secara ketentuan administratif ya dia sudah zakat kan. Iya. Tetapi apakah itu adalah zakat yang diterima oleh Allah? Oh. Ya, kalau kita bicaranya syarat tadi, tentu itu bukanlah zakat yang diterima. Bisa jadi itu adalah kebaikan di mata manusia, tetapi itu sesuatu yang tidak bisa diterima di mata Allah. Gitu. Oke. Berarti untuk secara persyaratan administratif dan juga keterbatasan manusia gitu, misalkan ya kita cuma melihat apa yang terlihat saja. Betul. Gitu. Kan kalau kaidah fikih itu fahkum bidzawahir. Maka hukumilah sesuatu itu dengan yang nampak. Jadi kalau nampaknya dia berzakat, kita kan tidak tahu, atau mungkin kita istilahnya itu tidak ada kewenangan ya, istilahnya itu sampai menanyakan dari mana sumbernya itu idealnya seperti itu. Kita tanyakan, idealnya ditanya kalau memang uangnya luar biasa ya. Karena biasanya kalau zakat kan kalau 2,5% berapa? Iya. Misalkan kalau 10 juta, 20 juta masih masuk ya. Mungkin juga ada orang yang zakat per tahunnya itu bisa 100 juta, is okay. Tapi kalau misalkan kita mau sedikit terbuka, atau bahkan kita sudah dekat dengan donaturnya, tidak ada kecanggungan lagi, kita tanyakan sumbernya kan tidak ada. Tetapi kadang di budaya kita, hal itu tidak lumrah, bukan sesuatu yang lumrah. Artinya sesuatu yang agak tabu gitu ya. Tapi kalau bagi personalnya sendiri, kalau memang itu betul-betul dari sesuatu yang halal, maka itu menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Berarti itu adalah bagaimana kembali lagi pada personal yang mengeluarkan zakatnya, terlepas dari bagaimana cara ia mendapatkan hartanya, itu sudah bukan lagi apa yang memang perlu digali oleh amil gitu ya Pak ya. Kalau bagi saya kan kewajiban zakat ini misalkan jadi kewajiban yang sudah melekat seperti wajibnya sholat, maka firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Min thayyibat, itu jelas ya. Dari sesuatu yang baik. Baik itu apanya? Caranya, baik zatnya, baik prosesnya. Ini harus betul-betul seirama lah gitu. Jadi kalau sudah baik, maka ya harus diinfak. Anfiku itu wajib. Gitu. Seperti itu. Wah. Berarti kalau misalkan saya pengembang aplikasi, tapi aplikasinya misalkan nih, berarti itu misalkan sebutlah yang saat ini sedang marak judi gitu ya. Oh ya, judi online. Ya, judi online gitu ya. Atau misalkan hal-hal yang madaratnya jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya misalkan. Berarti itu adalah bagaimana kembali lagi ke saya sebagai seorang yang nanti akan mengeluarkan zakat. Betul. Mungkin dari awal memang harus dipastikan dulu terkait dengan sumber penghasilannya itu. Mudah-mudahan dan biasanya orang yang sadar dengan zakat itu insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya juga akan terjaga, termasuk dalam proses mendapatkan harta.
itu biasanya dijaga sekali. Oke. Jadi memang karena bentuknya adalah usaha untuk menyempurnakan keislaman, maka selain usaha kita juga ada campur tangan Allah untuk tetap menjaga harta itu, gitu ya Pak ya? Oke. Tapi Pak ini seru untuk obrolan ini. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan untuk zakat ini, apalagi kalau misalkan zakatnya ke lembaga yang memang sudah memiliki lisensi gitu ya, lisensi legalitas, dari legalitas ya, bukan lisensi lebih ke karya ya, legalitas gitu. Kalau untuk badan hukum ya badan dan lembaga amil zakat gitu, itu ada perbedaannya atau tidak? Karena beberapa yang saya temui gitu, karena akses untuk menuju lembaga amil zakatnya atau misalkan ke badan amil zakatnya itu jauh misalkan. Jadi saya orang di pedesaan yang memang untuk di kondisinya ini contoh ya Pak ya. Badan amil atau lembaga amil zakatnya itu di daerah saya itu sulit dan perlu waktu yang lama gitu. Nah itu kira-kira untuk menunaikan zakatnya dan yang memang misalnya untuk bisa mengurangi pajak dan sebagainya, itu bisa nggak kalau saya mengeluarkan zakatnya langsung ke si mustahiknya? Oke, siap. Kalau kaitannya ke pertanyaan tadi dengan contoh yang tadi, maka ya agak sulit ya, misalkan zakat yang dikeluarkan secara langsung kepada personal, tidak melalui lembaga, itu bisa dijadikan sebagai bukti pengurangan pajak. Kenapa? Karena tadi bukti administratifnya nggak ada. Nggak ada ya. Kan kalau kita nyerahin pakai kwitansi kan nggak. Tidak ada istilah BSZ, bukti setor zakat kalau ke personal. Makanya disinilah mungkin manfaat dan kelebihan kenapa kita harus berzakat di lembaga. Terutama lembaga yang legal ya, seperti Lajism. Pertama, salah satu yang paling utama itu kita akan bicara pada dampak. Dampak dari zakat yang dititipkan melalui lembaga itu akan lebih besar dibandingkan dengan zakat yang kita serahkan secara langsung. Ini dengan logika sederhana juga bisa kita simpulkan. Zakat yang dikumpulkan dari banyak orang di suatu lembaga dengan zakat yang hanya diberikan oleh seseorang kepada mustahik, tentu nilai manfaat kebermanfaatannya itu akan lebih besar ketika zakat itu dikumpulkan. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan legalitas. Nah, ketika kita menitipkan di lembaga yang sudah legal, terus kita menggunakan bukti setor zakatnya itu sebagai pengurang pajak, itu pasti bakal diterima. Nah, yang ketiga, yang terakhir, salah satu yang menjadi nilai lebih zakat di lembaga itu adalah menjaga marwah mustahik. Karena kalau biasanya di budaya kita itu ada orang kaya nyerahkan zakat langsung ke orang miskin, maka si fakir miskin itu biasanya akan memiliki perasaan saya rendah gitu ya. Karena merasa diberi oleh si orang kaya. Tapi ketika orang kaya itu memberikan zakatnya melalui lembaga, dan lembaga itu diberikan kepada si fakir miskin, minimal tadi terjaga kehormatannya lebih terjaga, insya Allah. Itu kan tentang menjaga marwah ya Pak. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang terbiasa karena terbiasa menerima, dan akhirnya nyari-nyari gitu, nyari-nyari kalau misalkan ini kan mungkin yang meminta-minta di jalanan, ini berbeda gitu, tapi langsung datang ke lembaga atau badannya, ya gitu ya. Atau misalkan, Bu, Pak, saya gini gitu. Apakah itu juga itu menjadi fenomena atau ya memang seperti itu? Gitu? Kalau bagi saya simpel ya. Satu, bagi mereka yang dalam Quran juga disebutkan kan di antara yang membutuhkan itu ada dua jenisnya. Minasailin wal marhum.
Satu yang memang berani meminta langsung, kedua ada yang butuh tetapi masih menjaga untuk tidak meminta-minta. Itu ada. Maka pada dua tipe orang ini, lajismu atau lembaga zakat harus bisa menyantuninya. Nah, tinggal bagaimana strategi kita menyantuni mereka. Contoh misalkan, bagaimana kita menghadapi orang yang memang sudah menjadi kebiasaan meminta-minta nih. Nah, ini mungkin perlu ada proses edukasi. Jadi tidak melulu kita harus memberi langsung, tetapi harus juga kita edukasi bagaimana sesungguhnya mereka agar menjadi manusia yang berdaya. Apalagi yang tadi betul-betul butuh, tetapi dia menjaga kehormatannya, menjaga marwahnya dengan tidak meminta-minta. Kalau misalkan memang ada informasi seperti itu, oh ini lajismu juga harus turun, harus memastikan bahwa kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Begitu. Jadi lebih ke strategi saja kalau strategi ya. Berarti bagaimana menempatkan mungkin ya untuk melihat selain aware terhadap harta yang dimiliki, tapi kita juga aware siapa saja yang berhak disantuni gitu. Betul. Oke. Nah, yang terakhir mungkin ya Pak, sebagai anak muda atau misalkan yang baru punya penghasilan dan atau misalkan yang baru mendapatkan informasi tentang zakat, karena kan kalau zakat fitrah mah setiap Ramadan juga memang biasa ditunaikan gitu. Terus kalau zakat mal ini kan ada perhitungannya, ada nisabnya, ada haulnya gitu. Nah, baru tahu wajibnya saja, tapi tidak atau tahu hartanya jumlahnya berapa, tapi belum tahu berapa banyak yang perlu dikeluarkan, itu harus mencari informasi di mana Pak? Oke. Pertama terkait dengan teman-teman yang hari ini sudah dapat penghasilan, terutama kaum muda gitu ya, yang memang hari ini banyak sekali aktivitas yang bisa menghasilkan, apalagi bagi mereka yang kreatif dan mereka yang memiliki skill gitu, skill desain, skill apa gitu, itu biasanya memiliki penghasilan luar biasa. Maka bagi mereka yang sudah memiliki penghasilan itu, yuk kita coba yakini bahwa itu semua titipan dari Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita juga ingin kalau harta yang kita dapatkan, penghasilan yang kita dapatkan itu berkah. Maka salah satu jalan berkah itu adalah dengan kita menunaikan ibadah maliyah. Baik itu zakat, infak, ataupun sedekah. Nah, bagi mereka yang masih bingung gimana sih cara ngitung zakat mal gitu ya, zakat harta atau zakat penghasilannya, insya Allah Najismu Jawa Barat bisa memfasilitasi itu. Berarti nanti bisa konsultasi ya Pak ya? Insya Allah kita konsultasi, bisa konsultasi apakah datang ke kantor atau melalui nomor resmi admin Najismu Jawa Barat. Begitu. Siap. Wah, informasinya sangat informatif dan betul karena memang momennya Ramadan juga. Jadi selain kita menunaikan ibadah zakat fitrah, tapi juga kita perlu menghitung harta, penghasilan, dan juga peternakan atau juga pertanian yang kita miliki gitu. Sehingga apakah sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, atau misalkan ketika sudah mencapai nisab dan haul, apakah tetap ada syarat yang memang atau tidak, kurangnya satu syarat yang bisa menggugurkan kewajiban untuk berzakat. Dan ketika gugur kewajiban untuk berzakat, tetap bisa mengeluarkan harta untuk membersihkan, untuk mensucikan tadi dengan amalan maliyah seperti infak dan sedekah ya Pak ya. Yang tentunya keterikatan dari pengeluaran zakat atau hartanya itu juga jauh lebih longgar dibandingkan zakat, gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya tentang zakat mal pada malam hari ini. Sungguh sebuah pencerahan dan semoga ini juga bukan hanya awareness tentang harta yang kita miliki, tapi juga awareness bahwa apa yang kita miliki adalah titipan, dan juga awareness bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang berhak untuk menerima zakat itu atau disebut mustahik.
Terima kasih. Saya Lili Mopihah dan saya Sani Sonjaya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.